Jika 3 jalur langit ini kamu tempuh, benar-benar kamu amalkan hingga kamu mendapatinya dalam kehidupan, niscaya kamu akan sampai di tujuan, bahagia hidup di dunia, mati dalam husnul khotimah. Di akhirat kamu akan diperkenankan masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa adab, birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik, sebelum kita mulai, kita akan baca niat belajar bersama-sama. Mudah-mudahan ilmunya nanti sekali lagi jadi ilmu yang manfaat buat kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hidza 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata 'alal khair ibtigha'a mardatih wa qurbih wa thawabih wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah birahmatika ya arhamar rahimin. La hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi azwaji wa dzurriyyati wa ahli baiti wasallim wa jamil anbiya wal mursalin wal kulli ajma'in. Anna Allah yaghfiruhum wa yarhamuhum wa ya'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafaatihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah, baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbalallah minna wa minkum, taqabbal ya karim. Peta kebahagiaan hidup dunia membawamu kepada kebahagiaan hidup akhirat. Peta untuk membuatmu kenal kepada Sang Pencipta. Jalan hidup yang dapat membawamu menuju surga. Ini namanya jalur langit. Yang paling rugi yang gak mau ngikutin peta ini. Yang paling sukses yang jalan hidupnya mengikuti peta ini, mengikuti jalur langit ini. Karenanya adik-adik, ibu-ibu, saudariku sekalian yang saya muliakan, izinkan saya di kajian pada siang hari ini menyampaikan padamu tentang bagaimana cara kita menempuh perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala lewat jalur langitnya. Biar gak sumpek hidupmu di dunia, biar matimu husnul khotimah, biar di akhirat nanti dapat masuk surga. Bukankah itu yang kamu mau? Bukankah itu yang kamu inginkan? Adik-adik, bukankah itu adalah cita-citamu? Betul?
bahagia di dunia, mati husnul khotimah, di akhirat masuk surga. Adakah keinginan lebih tinggi daripada itu? Adakah cita-cita lebih mulia daripada itu? Enggak ada. Mesti menempuh jalur langitnya, karena surga adanya di langit. Karena segala kebaikan-kebaikan turun dari alam langitnya Allah Subhanahu wa taala menuju ke alam dunia ini. Saat kamu rasa dadamu sesak di dunia, maka naiklah ke atas dan menengadahlah. Maka dada langit siap untuk merengkuhmu, menjadikan sesakmu tak lagi bernilai apa-apa. Sesakmu jadi lega, sesakmu jadi lega. Ayo nih, buat adik-adik yang kegalauan mulu dengerin saya. Buat ibu-ibu yang pusing mulu, terutama kalau lihat sisa saldo akhir bulan, dengerin saya. Simak baik-baik jalur langit. Gimana sih caranya kita menempuh jalur langit? Pertama, apa aja jalur langit yang bisa kita tempuh? Pertama, sholat. Itu adalah jalur langit yang jangan sampai pernah kamu tinggalkan. Sayyidina Muhammad Al-Bagir berkata kepada putranya Sayyidina Ja'far As-Sadiq, "Ya bunai, ittasil billah." Wahai anakku, senantiasalah terkoneksi dengan Allah, senantiasalah tempuh jalur langit menyampaikanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Seringlah terkoneksi sama Allah. Anaknya bertanya, "Kaifa attasil bih ya walidi?" Bagaimana caraku untuk selalu terkoneksi dengan Allah? Bagaimana caraku berkomunikasi sama Allah? Bagaimana caraku menempuh jalur langit? Ayahandanya berkata, kalau kamu ingin kamu berbicara dengan Allah, sholatlah. Kalau kamu ingin Allah berbicara kepadamu, bacalah Al-Quran. Jadi cara pertama tersambung sama Allah adalah sholat. Jangan tinggal sholat. Jangan tinggal sholat meski siapapun yang mengatakannya. Misalnya ada orang gelarnya apa kek, profesor, doktor, belakang namanya juga ada banyak. Ada banyak gelar-gelar SAG, sarjana alam gaib, misalnya gitu. Tapi sebenarnya apa SAG itu ya? Sarjana agama. Oh, maafkan saya ya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, sepanjang apapun gelar yang dimiliki seseorang, kalau dia sampai mengatakan misalnya sholat itu sudah tidak relevan lagi di zaman sekarang. Agama ini semakin maju. Karenanya makna sholat bukan seperti yang disampaikan para ulama. Misalnya dia ngomong begitu, sholat itu tujuannya mengingat Allah, aqimis sholata lidzikri. Kamu kalau udah bisa ingat Allah nggak pakai sholat, ya itu udah cukup sebagai sholat. Nah nih, hati-hati ucapan-ucapan yang tidak bertanggung jawab semacam ini.
Sholat itu kewajiban dari Allah. Allah yang punya jalur langit, Allah yang tahu bagaimana cara tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Dia yang telah menamakan sholat sebagai sholat dari kata-kata wasala yasilu silatan, yang artinya adalah hubungan, tersambung. Orang yang punya sholat, menjaga sholatnya, dia akan senantiasa tersambung dengan Allah. Dia adalah orang-orang yang menjaga jalur langit, komunikasi langitnya tetap tersambungkan. Jagain sholat, Dek, jagain. Tapi saya belum bisa khusyuk Ustazah. Nggak apa-apa. Saya masalahnya kalau sholat suka ngelambiar pikiran kemana-mana Ustazah. Sama. Saya juga. Sama. Tapi nggak apa-apa. Jangan pernah tinggal sholat. Imam Ghazali bahkan menyebutkan salah satu penyebab kematian dalam su'ul khatimah, salah satu penyebab iman tercabut dari dalam hati di saat kematian datang, naudzubillah min dzalik, nomor 1 tarkus shalah, meninggalkan salat. Tiang agama kita. Siapa yang salatnya benar, ibadahnya benar. Siapa yang ibadahnya benar, hidupnya benar. Siapa yang hidupnya benar, bakalan matinya benar. Siapa yang matinya benar, di akhirat dapat kehidupan yang menyenangkan. Karenanya mesti, harus, nomor 1 kamu benahi dalam hidupmu, jangan tinggal sholat. Sesibuk apapun kamu, sholat jangan tinggal, Dek. Sedang mengerjakan aktivitas penting semacam apapun, sholat jangan pernah tinggal, Bu. Jangan pernah tinggal sholat. Sebab orang kalau lagi ninggal sholat, bukan hanya karena dia nggak mau sholat, tapi karena dia tidak diizinkan Allah untuk menghadap kepadanya, telah diputuskan jalur antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik, jalur langit telah terputus darinya. Itu kayak punya HP tapi nggak ada sinyal, nggak bisa dibikin apa-apa HP-nya. Punya HP nggak ada sinyalnya, Bu, nggak ada kartunya, mau dipakai apaan? Mau dipakai ngulek sambel? Ya kan enggak gitu. Karenanya teman-teman sekalian, sholat jangan tinggal. Kamu kalau dibikin sama Allah dalam hidup nggak ngerjain sholat, kamu perlu menangisi hal tersebut. Kenapa gitu? Saya sering sampaikan, orang ketika sholat bukan hanya karena dia mau sholat, akan tetapi karena dia masih punya nilai di sisi Allah, sehingga Allah masih izin. Allah kalau benci sama satu makhluknya, sama seorang hambanya, Allah nggak akan izinkan orang tersebut menghadapkan dirinya kepada Allah dalam sholatnya. Dia kirain dia yang nggak mau sholat, padahal Allah yang nggak mau dia menghadap kepadanya. Telah diputus jalur antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Ada yang nanya sama saya, Ustazah, saya nih kan lagi belanja nih Ustazah, kan sibuk tuh kan. Belanja di mana? Di mall Ustazah.
boleh nggak Ustazah saya jamak sholat saya? Lah ngemol di jamak sholat agak nih. Belanja ke pasar, sholat udah sampai di jamak-jamak. Innalillahi. Boleh nggak Ustazah? Nggak boleh lah. Yang boleh jamak sholat itu kalau bepergian, itu pun juga dengan jarak keluar kota 82 km. Tapi kalau kurang dari itu, nggak boleh mengerjakan jamak sholat. Katanya Nabi Muhammad, man jama'as shalah bi ghairi udrin faqad atababan min abwabil kabair. Siapa yang suka ngumpulin sholat, jamaah sholat tanpa ada alasan yang dibenarkan, dia sedang mendatangi salah satu pintu dari pintu-pintu dosa-dosa besar. Dia tanya, boleh nggak Ustazah jamaah sholat? Nggak boleh, kecuali karena ada alasan yang dibenarkan. Emang kenapa gitu Ustazah? Kamu kalau kepengen hidup dipentingkan sama Allah, maka kamu harus mementingkan Allah. Sholat adalah gambaran tentang kamu mementingkan Allah, maka insya Allah hidupmu akan dipentingkan oleh Allah. Jarur langit yang pertama adalah sholat. Makanya ada orang yang sholatnya khusyuk-khusyuk, ada orang yang sholatnya panjang-panjang. Tuh guru-guru saya tuh sholatnya panjang-panjang, terutama sholat sunnah. Kalau sholat fardu ringan-ringan aja, karena beliau mengerjakan sholat fardunya berjamaah jadi imam. Nah, itu katanya Nabi Muhammad, kalau kamu sholat jadi imam jangan jang. Tapi kalau kamu sholat sendirian, silahkan mau panjang kayak gimana pun silahkan balik. Kalau sholat jadi imam, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi imam, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi imam. Dalam sholat sendirian, Bismillahirrahmanirrahim. Jalur langit yang indah, jangan pernah jadikan doa hanya sekedar, sebab doa adalah semua yang kamu perlukan. Bu, Kak, Dek, Nak, dengerin saya. Kamu yang sekarang adalah hasil dari doa-doamu di masa lalu. Coba liatin dirimu itu. Kamu yang sekarang adalah hasil dari doa-doamu di masa lalu. Orang-orang besar yang kamu lihat sekarang ini adalah hasil dari doa-doanya di masa-masa lalu. Oh, kamu lihat, orang itu pinter banget ya. Adalah karena di masa dulunya, di masa kecilnya, di masa remajanya, ia selalu mengangkat tangan untuk minta dari Allah Subhanahu wa taala, Rabbi zidni ilman nafi'a. Ya Allah, tambahkanlah untukku ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, ajarkanlah kepadaku ilmu-Mu. Ia selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu, sehingga Allah pun memberi kepadanya ilmu. Siapapun yang kamu kenal, orang-orang hebat-hebat yang ada di sekitarmu, itu adalah hasil dari doa-doanya di masa-masa lalu. Tinggal kamu lihat dirimu itu, kamu pengen jadi kayak gimana? Tempuhlah jalur langit dengan perbanyaklah berdoa. Dan itu bukan hanya urusan dunia, urusan akhirat lebih jelas lagi. Sampai saya pernah dengar satu cerita, ada dua orang, ibadahnya di dunia sama, ibaratnya nilai rapotnya nih sama persis. Nilai rapotnya sama persis waktu hidup di dunia. Dua-duanya sama-sama soleh, dua-duanya. Akan tapi yang satu dimasukkan ke dalam surga, kan ke surga Firdausul A'la yang paling tinggi.
dinaikkan di surga yang bawahnya, dia protes, ya Rob, dia nilainya sama loh sama saya, kenapa kok dia dikasih surga yang paling atas sementara saya di surga yang bawahnya? Walaupun surga tuh biar kata di emperan enak, tapi ya masa kamu mau minta surga yang emperan? Saudara sekalian, hadir majelis aja di emperan gak enak, apalagi di surga. Dia tanya sama Allah, ya Allah, kenapa kami berdua nilainya sama tapi dia dinaikkan di surga Firdaus yang paling tinggi sementara saya? Itu sebabnya Nabi Muhammad mengatakan, idza sa'altumul jannah fas'alu al-firdausal a'la. Kalau kalian lagi minta surga, jangan tanggung-tanggung, mintalah surga Firdaus yang paling tinggi. Gitu. Doa deh, doa, jangan ditinggal. Doa, doa, perlu banget. Kamu harus sering-sering doa. Ustadzah, doa yang paling bagus apa? Lah doa itu urusan minta kok. Maka mintalah sesuai dengan apa yang kamu mau. Saya punya cerita indah yang diceritakan oleh salah satu guru saya beberapa bulan yang lalu ketika kedatangan beliau ke Indonesia, namanya Hubabah Syarifah bintul Habib Muhammad bin Abdul Al-Haddar. Beliau datang dari Sewun, Hadramaut, Yaman. Saya menjadi penterjemah beliau kala itu, jadi saya ingat betul kisahnya. Salah satu dari kisah yang beliau ceritakan, kata beliau, ada seorang ibu-ibu datang kepada ayahanda saya. Ayahandanya seorang ulama terkemuka, namanya Habib Muhammad bin Abdul Al-Haddar, guru dari guru saya, guru dari guru-guru saya, sekaligus ayah dari guru-guru saya. Ayahandanya Hubabah Syarifah, ayahandanya Hubabah Nur, ayahanda Hubabah Maryam. Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, pemilik Ribat Baydha di kota Baydha, Yaman sana itu. Saudara sekalian, beliau seorang pendakwah, seorang yang mustajabud dakwah, yang doanya mustajab. Satu waktu ada seorang ibu datang dalam keadaan menangis terisak-isak kepada ayahandanya di saat Hubabah Syarifah sedang ada di sisi ayahandanya. Ibu tersebut bilang, Habib, tolong doakan anak saya, Bib. Anak saya bandel sekali, Bib, saya susah banget. Ajakin dia sholat susah, ajakin dia kerjain kebaikan susah. Anaknya bandel, nggak mau denger apa kata saya. Tolong saya, Bib, doakan anak saya, apa yang harus saya lakukan? Beliau kemudian berkata, Bu, ibu kepengen anak ibu jadi anak yang soleh. Iya, Bib, pengen banget, banget, Bib. Ibu, doa seorang ibu untuk anaknya setara doa Nabi bagi umatnya. Maka doamu untuk anakmu lebih mustajab daripada doa siapapun untuk anakmu. Saya bisa bantu kamu buat doa, mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi doamu tentu lebih mustajab daripada doa saya untuk anakmu. Ibu dengerin, Bu. Jadi gimana saya, Bib? Ibu bangun di waktu malam, ibu tahajud beberapa rakaat, kemudian seperti kamu menangis di hadapan saya untuk minta anakmu didoakan oleh saya, menangis pulalah di hadapan Allah. Sampaikan kepada Allah
apa yang kamu sampaikan kepadaku atau apa yang ingin agar saya sampaikan kepada Allah tentang anakmu, sampaikan pula itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bib, pulang dikerjain. Nah itu perempuan kalau solehah gitu tuh, kalau dengar kebaikan sami'na, saya dengar kemudian saya patuhi. Ini yang dengar di sini juga insya Allah seperti itu. Apa yang didapat pada hari ini semoga dapat diamalkan. Yang pertama tadi jangan tinggal. Yang kedua tadi barusan ini perbanyak jalur langit. Dia pun mengerjakannya, bangun di waktu malam nangis, ya Allah tolong liatin anak saya, kesianin anak saya ya Allah, solehkan dia ya Allah, tolong pandang anak saya dengan pandangan kasih sayangmu ya Allah, saya nggak ngerti cara melakukannya ya Allah, seperti mana engkau telah menjadikan anak dari hamba-hambamu yang soleh salehah. Kau jaga mereka, jaga pula lah anakku ya Allah, jauhkan dari segala dosa-dosa, jauhkan dari segala kejahatan-kejahatan, tolong jaga anak saya ya Allah. Terus didoain anaknya, didoain anaknya, malam demi malam, malam demi malam. Dan Bu, Kak, Dek, Nak, doa itu bukan instan. Doa itu tidak seperti kamu nyeplok telur sekarang mateng sekarang, nggak gitu. Doa itu Allah mau lihat kesungguhan hatimu dalam meminta. Perlu waktu yang sering kali tidak sebentar, sebab Allah mau melihat kesungguh-sungguhanmu. Karenanya kalau doamu belum diijabah, jangan menyerah. Dek, kalau doamu belum diijabah, jangan nyerah. Kamu masih sangat mungkin untuk diijabah doamu selagi kamu tidak berhenti berdoa. Ingat-ingat ucapan saya. Kamu masih sangat mungkin untuk diijabah doamu itu selagi kamu tidak berhenti berdoa. Doa terus, kata Hubabah Syarifah, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Kemudian anak yang dulu pernah membuat ibunya menangis karena kenakalan anak tersebut, karena ketidaksolehan anak tersebut, sekarang telah menjadi seorang anak yang dapat membuat ibunya tersenyum bangga. Di usia-usia hampir 20-an tahun, anak tersebut menjadi anak paling soleh di kampungnya, hafal Al-Quran 30 juz dengan 7 bacaannya, qiraatus sab'ah. Anak yang jauh dari kenakalan-kenakalan remaja, anak yang dekat dengan para ulama, anak yang mengetahui banyak ilmu agama, anak yang menjadi sangat soleh, idaman semua para orang-orang tua. Jangan nyerah, jangan nyerah. Jika kehidupan membuatmu tersungkur, itu adalah waktumu untuk membenamkan dirimu dalam sujud-sujud panjang kepasrahan. Kemudian kamu langitkan doa hingga Allah mengijabah doa-doamu itu. Saya ulangi, jika badai kehidupan membuatmu jatuh tersungkur, itu adalah saat yang tepat untukmu membenamkan wajahmu dalam sujud-sujud kepasrahan. Kemudian kamu langitkan doa-doamu, berbisik di bumi, namun suaramu didengar hingga ke arsy. Saat itulah Allah akan mengijabah doamu itu.
Jangan pernah berhenti berdoa. Jangan remehkan doa. Jangan remehkan doa. Saya, Dek, pernah muda juga kayak kamu. Ya masa lahir langsung gede gini. Sewaktu saya remaja, masuk umur 12 tahun, 13 tahun, sebelum balik bahkan saya udah berada di pondok pesantren. Jadi saya itu nggak pernah ngalamin masa belum berjilbab sebelum balik. Maksudnya ketika balik tuh saya udah mulain berjilbab. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik saudaraku sekalian, saat saya kecil, saya ada di pondok-pondok pesantren, saya mulai kenal ustadz-ustadz, ustadzah-ustadzah, ulama-ulama yang membuat saya jatuh cinta dengan ilmu agama. Alhamdulillah, Allah kasih rasa dalam diri saya keinginan untuk selalu belajar. Saya punya keingintahuan yang banyak terhadap urusan ilmu. Jadinya saya senang banget belajar. Nah, di waktu kecil itu tadi, umur 12-an tahun sebagai santri, kan selain dari belajar ada kewajiban lain tuh. Nyuci baju, apalagi kalau dapat piket, bersihin kamar mandi, nyapu kamar, ngepel kamar. Itu saya sangat tersiksa sekali, sebab saya ini adalah pemalas. Jadinya karena saya pemalas urusan bebersih dan saya mendadak rajin ketika urusannya sama belajar. Saya seneng belajar, saya seneng tahu, saya suka mikir. Saya tuh kalau lagi baca kitab gitu seneng banget. Saya kalau lagi belajar gitu seneng banget. Apalagi kalau ustadzanya yang nyampein ilmu dengan cara-cara yang sangat saya sukai gitu, ngasih tahu hal-hal yang nggak ada di dalam kitab gitu. Saya bisa melongo dengerin, seneng banget. Jadinya di masa-masa kecil itu kalau saya lagi dengerin kajian, kalau saya lagi baca kitab, saya suka doa, ya Allah, jangan pernah pisahkan saya dari ilmu. Ya Allah, jangan pernah jauhkan saya dari kitab-kitab pengetahuan yang mendekatkan saya padamu. Umur 12 tahun, 13 tahun, doa saya semacam itu. Ayo nih adik-adik yang umur 16 tahun, ya Allah, kenapa kok saya nggak pernah ada yang nembak ya? Kata Allah, ya karena aku sayang padamu, karena aku berkehendak untuk menjagamu gitu. Ini malah dipertanyakan, saya kurang cakep apa ya? Kok nggak ada yang naksir sama saya gitu? Siapa kek, tukang kebun, satpam sekolah? Jangan ya dek, jangan. Kalau kakak kelas boleh ustazah, jangan juga. Jangan pacaran. Adik-adik saudaraku sekalian, sebaliknya ketika saya mulain, kalau saya lagi nyapu, saya lagi nyuci baju, apalagi kalau saya udah mulain harus nyikat kamar mandi, rasanya saya keberatan sekali. Saya sambilan nyikat kamar mandi sambil doa, ya Allah, yang beginian saya nggak usah dikasih dong. Ya Allah, selamatkan saya dari hal-hal yang semacam ini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya habisnya itu juga mondok-mondok pesantren, tapi bisa dihitung dengan jari waktu
waktunya di mana saya harus nyuci baju, di mana saya harus ngepel, di mana harus nyapu gitu. Kayak alhamdulillah, saya punya banyak orang-orang yang mau mengerjakannya buat saya. Alhamdulillah. Allah bakal kasih. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ud'uni astajib lakum." Mintalah kepadaku, niscaya akan aku ijabah. Minta, doa, jangan berhenti berdoa. Ayo adik-adik, kamu punya panjang masa depan insyaallah. Umurmu mudah-mudahan masih tersisa panjang insyaallah. Jangan sesali dengan di masa tua kamu enggak dikasih hal-hal besar dalam kehidupan karena kamu tidak pernah memintanya kepada Allah. Minta, ya Allah, pandanglah aku dengan pandangan kasih sayang-Mu. Ya Allah, seperti mana Engkau menjaga hamba-hamba-Mu yang soleh-solehah, tolong jaga saya juga ya Allah. Dek, minta sama Allah. Saya serius berkata padamu, dengarkan saya. Saya menyampaikan nasihat sebagai orang tua kepadamu, Dek, kepadamu nak. Minta sama Allah, yang dekat sama Allah. Karena kalau kamu merasa, kok saya punya orang tua nggak terlalu sayang ya sama saya, kamu tahu nggak kenapa dalam hidup kamu seringkali merasa bahwa orang tuamu nggak cukup sayang sama kamu, guru-gurumu sepertinya nggak sayang sama kamu. Saya kasih tahu, saat Allah membuat hatimu patah dari berharap kepada manusia, itu adalah cara Allah untuk mengenalkan kasih sayangnya yang tak terbatas padamu. Dekatilah Allah. Orang lain mungkin merasa bosan denganmu, tapi Allah tidak. Allah tidak. Allah tidak akan bosan denganmu kecuali jika kamu yang bosan dengannya. Allah tak akan meninggalkanmu kecuali jika kamu yang meninggalkan Allah. Maka atas nama cinta saya sampaikan padamu, Dek, dengerin saya. Bu, dengerin saya. Atas nama cinta saya sampaikan padamu, jangan pernah tinggal Allah. Yang dekat sama Allah, mintalah terus kepada Allah. Mintalah terus kepada Allah. Minta pandangan kasih sayangnya tertuju padamu. Minta Rahman Rahimnya, rahmatnya Allah kasih kepadamu. Minta agar dalam keadaan apapun Allah tak pernah berhenti menyayangimu. Mintalah permintaan yang tak akan pernah kamu sesali. Nggak usah minta, ya Allah, jangan biarkan orang tua saya meninggalkan saya. Nggak usah. Kamu, Bu, jangan minta, ya Allah, jangan biarkan hati suami saya berpaling dari saya. Kamu mau minta juga terserah. Tapi yang saya sampaikan padamu adalah bahwa hal yang semacam itu bisa kamu syukuri, bisa pula kamu sesali. Akan tetapi kalau kamu tidak ditinggalkan oleh Allah, sampai kapanpun tidak akan pernah kamu sesali, insya Allah. Jadi jalur langit yang harus kamu tempuh, yang pertama adalah, yang kedua adalah, yang ketiga adalah cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad.
dan semua orang-orang yang menyampaikanmu kepada jalur langit. Jangan putus hubungan dengan orang-orang soleh, dengan para ulama-ulama Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya akan sampaikan 5 menit lagi, kemudian kita akan segera akhiri majelis ini. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, yang pertama jangan tinggal sholat, yang kedua jangan tinggal doa. Jalur langit yang ketiga yang harus saya sampaikan padamu adalah milikilah guru yang dapat menyampaikanmu kepada Allah. Milikilah jalur langit yang dapat menyampaikanmu kepada Allah. Cintai orang-orang soleh di atasmu hingga mereka menyampaikanmu kepada Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad menyampaikanmu kepada Allah. Beliaulah tali Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliaulah tali Allah Subhanahu wa ta'ala yang terbentang kepada kita sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lewat jalur langit yang benar, jalurnya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, manusia yang paling penuh kasih kepadamu. Andai kamu tahu seperti apa sayangnya Nabi Muhammad kepadamu, niscaya air matamu akan senantiasa meleleh karena rindu padanya. Andai kamu tahu seperti apa cintanya Nabi Muhammad kepadamu sebagai umatnya, niscaya kamu akan menyibukkan dirimu bersolawat kepadanya, dan itu adalah merupakan salah satu dari tangga-tangga yang mendekatkanmu padanya. Andai kamu tahu seperti apa cintanya Nabi Muhammad dan pengorbanannya kepadamu, niscaya kamu tak akan berharap cinta manusia selain daripada cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka 3 jalur langit ini kalau kamu tempuh, kamu tidak akan pernah tersesat jalan. Kamu akan sampai di tujuan. Peta kehidupannya menjadi terbaca dan kamu akan melangkah tanpa keraguan. Jika 3 jalur langit ini kamu tempuh, dari sholat tidak ada yang kamu tinggal, dan kamu tambahi dengan ibadah-ibadah sholat sunnah pula, terutamanya di keheningan malam, di sepertiga malam yang terakhir. Juga doa, dalam keadaan apapun kamu memperbanyak berdoa. Saat kamu bersama dengan orang-orang soleh, saat kamu duduk di majelis-majelis ilmu adalah saat yang begitu indah untuk kamu berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Kamu jadikan doa tidak hanya sekedar, melainkan semua yang kamu perlukan. Kemudian besar cintamu kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itulah 3 dari rahasia jalur langit yang dapat saya sampaikan kepadamu. Jika ketiganya benar-benar kamu amalkan hingga kamu mendapatinya dalam kehidupan, niscaya kamu akan sampai di tujuan, bahagia hidup di dunia, mati dalam husnul khatimah. Di akhirat kamu akan diperkenankan masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa adab, birahmatika ya arhamar rahimin wa bijudika ya ajwadal ajwadin, innahu waliyu dzalika wal qadir alaih. Kita akan baca doa nih ya. Baru saja saya diberitahu oleh panitia bahwa doa maulidnya belum dibaca.
Kita akan baca doa maulidnya sambil kita memohon kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mendekatkan kita dengannya insyaallah dan mendekatkan kita dengan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu alaihi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Wa laqad ashartu lin'ati man awsafuhu tuhyil quluba tuhayyijul asjana. Amin. Wallahu qad adna alayhi fama yusawil qawlu minna wa yakunu thanana. Amin. Lakinna hubban bisarairi qad alimati safwati rabbina wa ahadana. Amin. وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا بالواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا دخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ود ومن والانا المحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا الحاضرين وسعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاء الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسكنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات. Silakan sebutkan hajat masing-masing. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Coba kita baca aja kisahnya seorang wanita solehah yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, surat Maryam. Ya nih, mumpung lagi banyak hafizah di sini, saya pengen dapat keberkahan ayat-ayat Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadhkur fil kitabi Maryam idin tabadat min ahliha makanan syarqiyya fattakhadat min dunihim hijaba farsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basharan sawiyya. Ini salah satu dari surat favorit saya, surat Maryam, karena belakangnya tuh rimanya enak banget gitu. Betul gak sih? Makanan syarqiyya basharon sawiyya in kunta taqiyya li ahbalaki gulaman zakiyya. Enak banget ya ayat Quran ya. Insyaallah. Wadhkur fil kitabi Maryam. Dan ingatlah kisah gitu ya. Banyak tuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disuruh ngingetin atau sebut-sebut kisah tentang apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan di masa-masa yang sebelumnya. Ceritakanlah olehmu kepada umatmu, wahai Nabi Muhammad, atau
ingat-ingatlah wahai Muhammad kisahnya tentang Maryam. Apa yang diingat-ingat? Idintabadat min ahliha makanan syarqiyya. Ketika dia mengasingkan diri min ahliha dari keluarganya, makanan syarqiyya ke tempat sebelah timur Baitul Maqdis. Ini waktu saya ke Aqsa tahun 2016. Itu teman-teman ada dua versinya tuh. Kita kalau ikut travel akan nunjukin tempat di mana di mana Sayyidah Maryam melahirkan anaknya. Namanya Bethlehem. Itu adalah kayak hajinya orang Nasrani. Hajinya orang Nasrani itu kayak kita pergi ke Ka'bah, mereka pergi ke Bethlehem. Bethlehem itu Baitul Lahm atau rumah daging gitu ya. Dulunya katanya kayak lebih mirip kandang gitu, kandangnya domba. Itu kabarnya adalah tempat di mana Nabi Sayyidah Maryam lari-lari, mengasingkan diri, pergi ke tempat yang sepi di situ. Versinya mereka. Wallahu a'lam yang benar mana, tapi ketika pagi hari itu kami diajak jalan-jalan sama imam Masjidil Aqsa, saya dan teman-teman yang lain, diajak jalan-jalan, kelilingan ke daerahnya Aqsa. Kita doakan mudah-mudahan selalu dijaga Allah SWT. Kita doakan mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan dan bimbingan Allah SWT, agar Allah SWT memenangkan umat Islam dari kejahatannya orang-orang Yahudi insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dari kejahatan Zionis ya. Mudah-mudahan Allah SWT jaga Baitul Maqdis dan umat Islam yang ada di Palestina sana insyaallah. Mudah-mudahan dijaga Allah SWT. Itu beliau ajak kami jalan-jalan, termasuk diantaranya saya dikasih lihat tuh arah belakangnya Masjidil Aqsa tuh ternyata besar sekali kawasannya itu ya, kawasan sucinya umat Islam. Dan itu tuh hingga sampai ada satu tempat, dari tempat itu kelihatan semua Masjidil Aqsa sebelah mana, Bethlehem sebelah mana, sama tembok ratapannya orang Yahudi. Ada satu posisi di mana kita bisa melihat ketiganya. Di satu kayak semacam bukit gitu bisa kelihatan tuh tiga-tiganya. Tapi yang hari itu ketika diajak ke arahnya Baitul Maqdis, belakangnya itu ditunjukin sama imam masjidnya. Dia bilang di tempat ini Nabi Sulaiman ditemukan meninggal dunia ketika tongkatnya dimakan sama rayap-rayap tanah. Kan begitu ceritanya. Di sini nih katanya, saya jadi ngebayangin ya ampun, kayak apa dulu itu ya, luar biasa banget gitu, kayak sebuah bekas-bekas istana gitu. Kemudian tunjukin juga sama dia, ini tempat Imam Ghazali berkholwat, ada tuh situ. Terus ditunjukin juga, dia bilang kalau menurut sebagian ahli tafsir sekaligus juga ahli apa tuh namanya, arkeologi ya, itu Nabi Sayyidah Maryam ketika bawa dikasih kehamilan besar itu, dia intabadat min ahliha makanan syarqiyah, di tempat sini dia bilang, bukan di Bethlehem seperti yang dipikirkan, yang dijadikan inian sama orang-orang Nasrani zaman sekarang ya. Wallahu a'lam. Tapi sih kita pergiin semua waktu itu. Ke Bethlehem juga kita pergi, gereja, walaupun abah saya kayak yang, ngapain kita pergi ke gereja gitu. Saya bilang, bah ini bukan gereja sembarang gereja. Cakep, jadi pantun. Apa namanya, bukan gereja gitu, ini adalah tempat kelahirannya Nabi Isa, yang artinya rahmat Allah selalu turun di situ juga gitu. Karena abah saya ngelihat orang pegang salib gitu, kayaknya kayak nggak bisa
nggak bisa terima gitu, kayak nggak bisa lihat, mendingan kita nggak usah pergi aja ke sini gitu kan. Ala kulli hal, wallahu a'lam yang benar yang mana, tapi Imam Masjidil Aqsa itu kasih tahu bahwa Sayyidah Maryam makanan syarqiyah tuh bukan Bethlehem, kata beliau, tapi di tempat ini. Ditunjukkan sama beliau itu bahwa perkiraannya disitulah yang disebut Allah Subhanahu wa taala sebagai makanan syarqiyah. Sebab itu adalah arah timurnya Masjidil Aqsa. Sayyidah Maryam itu dari mulai lahirnya udah Allah ceritakan. Kelahirannya Sayyidah Maryam di surat Ali Imran. Bahkan dari mulain ibunya hamil. Bahkan dari mulain ibunya nazar. Udah diceritain. Kenapa gitu? Karena itu jadi masil, jadi perumpamaan, jadi teladan, jadi pegangan kita gitu, umat Islam. Seolah Allah hendak menceritakan kepada kita, kamu jadi perempuan, jadilah seperti Maryam. Jadilah seperti keluarganya Sayyidah Maryam. Al-Imran, keluarganya Imran. Keluarga yang dimaksud di situ adalah istri dan anak perempuan. Al-Imran, keluarganya Imran, Nabi Allah Imran. Imran itu sendiri teman-teman, itu nabi meskipun bukan rasul. Jadi yang jadi rasulnya pada zaman tersebut adalah Nabi Allah Zakaria alaihi salam. Itu ya. Untuk kemudian Nabi Zakarianya punya anak yang juga jadi nabi, sekaligus juga keponakannya, yaitu Nabi Allah Isa alaihi salam. Nah, jadi zaman itu tuh yang jadi nabinya tuh Nabi Zakaria. Nah, Nabi Zakaria ini punya saudara namanya Imran. Saudaraku sekalian saya muliakan, Imran ini nabi tapi bukan rasul. Beliau punya istri namanya Hannah. Soleh solehah. Orang-orang baik, orang-orang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti jalan hidup yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, menjalani kehidupan seperti yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Menjalani kehidupan seperti yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Mereka adalah penjaga-penjaga Masjidil Aqsa. Keluarga itu. Nabi Zakaria, Nabi Imran, kemudian generasi demi generasi dari bapak-bapaknya itu ya. Masalahnya mereka nikah lama belum punya anak. Kan begitu ceritanya. Sampai kemudian beberapa waktu sesudahnya ketika Sayyidah Maryam merasakan kayaknya ada yang berbeda nih di badan saya. Kayaknya saya hamil gitu kan. Hannah ketika merasakan bahwa di perutnya itu ada sesuatu yang berbeda, kayaknya hamil nih gitu. Beliau pun kemudian nazar. Inni nazartu ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ya Allah, aku nazar apa yang ada dalam kandunganku ini, jika memang ada kehamilan, saya nazar untuk menjadikannya untukmu. Nah, dalam pikirannya Sayyidah Hannah, menjadikan sesuatu untuk Allah, itu artinya adalah melahirkan seorang anak laki-laki yang akan dapat menjadi penjaga Masjidil Aqsa. Penerus-penerusnya gitu, penjaga Masjidil Aqsa. Nggak kebayang sama sekali akan melahirkan anak perempuan. Subhanallah, dijagain sepanjang kehamilan, hamilnya dijaga terus seperti itu, zikirnya dijaga gitu ya, sama Sayyidah Hannah ini. Sampai kemudian, falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha. Begitu lahir, ternyata lahirnya adalah anak perempuan. Walaysa dzakaru kal untha. Anak laki nggak sama anak perempuan. Ini nih yang jadi problem di zaman sekarang nih. Saudara sekalian saya muliakan, nih zaman ke belakang tambahkan semakin banyak anak-anak laki lahir dengan hormonal perempuan. Tapi bagaimanapun selagi dia adalah laki-laki, maka dia harus berperan sebagai laki-laki. Nggak boleh ke perempuanan, nggak boleh ke banci-bancian, gitu ya. Mereka lembut sih silahkan aja, kelembutan itu memang sesuatu hal yang baik, bukan begitu? Jadi laki-laki tapi lembut banget orangnya gitu kan, hatinya sensitif, bagus, nggak apa-apa gitu.
Apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu adalah yang terbaik. Akan tetapi bertingkah seperti perempuan, apalagi jika sebagai orang tuanya kemudian membenarkan itu yang kita telah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaisa dzakaru kal untha. Laki-laki beda sama perempuan. Teman-teman saya sekalian, saya kasih tahu sebab kenapa akhir zaman tambah semakin banyak lahir anak-anak laki dengan hormonal perempuan. Ini buat sekedar pengetahuan, ya. Sekarang ini banyak buah-buahan atau sayur-sayuran yang disuntik pupuk, diberi pupuk, pupuknya itu terdiri dari plasenta perempuan. Karena memang gak ada yang lebih bagus buat bikin besar buah sekaligus bikin buah tersebut lebih lama tahannya daripada plasenta perempuan. Plasenta perempuan itu zat yang paling subur. Zat-zat enzim-enzimnya itu yang paling bisa menyuburkan. Jadi buah pisang misalnya mestinya sekian, intikan plasenta itu tadi bisa jadi 3 kali lebih besar. 3 kali lebih besar. Nah, daerah-daerah yang banyak membuat buah-buahan itu jadi tambah besar, salah satunya adalah Thailand, di Bangkok. Ya. Makanya kan kita segala-gala yang gede-gede kita sebut Bangkok. Jambu yang gede, durian yang gede, ayam potong yang gede, ayam Bangkok juga. Oh, saya baru denger ini malahan. Pokoknya itu semua yang disuntik-suntikan plasenta buat bikin besar buah gitu kan, anggur, apel, apa semuanya itu tuh kebanyakan dari daerah sana gitu, dari daerah Bangkok. Memang mereka memproduksi buah-buahan yang kayak gitu-gitu, besar-besar kayak gitu dengan disuntikan plasenta. Termasuk juga di Amerika, di mana tuh memang kayak begitu gitu. Mereka memproduksi pupuk-pupuk yang terdiri dari plasenta perempuan. Akhirnya ketika ada ibu-ibu hamil, terutama di masa-masa muda kehamilannya, dia banyak mengkonsumsi buah-buahan tersebut sehingga anak yang dilahirkan itu udah kemasukan genetik hormonal perempuan. Kalau ternyata anaknya adalah laki-laki, jadilah anak laki-laki yang memiliki unsur hormonal perempuan. Gitu. Ujian buat orang zaman sekarang. Makanya saran saya, kalau ada yang lagi hamil, nggak usah nanam sendiri. Nanamnya sekarang, nanamnya duren. Kita nanam sekarang sampai kapan lah ininya ya, buahnya ya. Cukup dengan kita cari buah-buah yang lokal aja. Makan salak. Ya nggak harus salak juga kali ya. Buah-buahan kita yang lokal-lokal itu loh, yang bentuknya itu nggak jadi terlalu besar-besar gitu, yang nggak dipupuk-pupukin, gitu kan? Rambutan, pepaya, dondong, manggis, jeruk. Jeruk tuh nyari jeruk-jeruk yang lokal nih. Kenapa saya jadi kayak tukang buah? Itu tuh pengetahuan juga tuh. Kita tuh kalau makan buah itu teman-teman ya, cari yang musimnya, cari di daerahnya. Karena Allah tuh menempatkan segala sesuatu sesuai dengan waktu-waktunya, gitu. Terus cari yang ada bijinya. Kalau memang buah tersebut biasa ada bijinya, jangan nyari buah-buahan yang tidak mengandung biji. Ya, ini saya sampaikan juga nih, kalau ada yang mau bungkusin saya buah, nyari yang ada bijinya. Sekarang itu kan banyak buah, semangka nggak berbiji, lebih mahal. Anggur nggak berbiji, ya kan, lebih mahal. Itu teman-teman sekalian nggak bagus buat badan kita. Kenapa? Rekayasa genetik.
Sekarang semuanya direkayasa jadi nggak asli lagi. Kemudian makannya itu buah, kalau mau makan itu sebelum makan berat, biar dia jadi antioksidan. Dan kemudian saya sekarang jadi kayak dokter ya, oke. Emang gitulah jadi ustazah, tahu segala macam hal nih. Begitu. Dan yang terakhir, yang kelima itu syaratnya makan buah tuh. Yang kelima, jangan yang terlalu matang. Sebab masa-masa bagusnya itu adalah masa-masa dia matang tapi nggak kematangan. Bukan mekal juga, bukan. Matang tapi nggak kematangan. Ibu tahu kan yang kematangan? Pisang kalau udah kematangan ibu tahu kan modelnya? Iya gitu. Jadi yang bagus tuh pas memang lagi matangnya gitu, bukan yang kematangan. Gitu ya, makan lagi musimnya, sebab Allah tuh kasih buah sesuai dengan waktunya gitu. Kalau kebutuhan badan kita tuh Allah kasih buah tuh sesuai dengan waktunya, makan di tempatnya. Jadi buah-buahan yang gak tumbuh di Indonesia gak usah dimakan gitu kan ya, kecuali memang yang kita disunahkan untuk memakannya seperti kurma gitu ya, seperti tin, zaitun yang memang tentu Allah sebutkan karena memang ada fadilahnya tersendiri gitu. Tapi selebihnya udahlah kita makan buah-buahan yang lokal-lokal aja. Itu yang jauh lebih penting buat badan kita gitu. Baik, kembali dari buah ke Sayyidah Hanna. Nah, Sayyidah Hanna nih ketika melahirkan, dalam bayangan Sayyidah Hanna akan melahirkan laki-laki gitu. Ternyata lahirnya perempuan. Meskipun begitu, Sayyidah Hanna nggak kemudian yang ya kenapa ya ngarepnya padahal laki-laki, kok ternyata perempuan. Nggak gitu. Beliau mensyukurinya, beliau menerimanya dengan hati yang penuh dengan sukacita. Wa inni samaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Aku lindungkan anakku ini dan keturunannya dari kejahatan setan yang terkutuk. Teman-teman sekalian, dari kisah Sayyidah Hanna dengan Sayyidah Maryam aja, Sayyidah Maryam bayi lah ya, dan Sayyidah Maryam janin, gitu kan? Kita bisa belajar banyak hal. Pertama, inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Niat, benerin niat, bagusin niat. Nih, tahun baru nih. Kita udah tambah aja tahunnya, udah jadi semakin tua. Buminya udah semakin tua juga umur kita-kita ini ya Bu ya. Ini kalau ngelihat muka-mukanya sih kayaknya banyak di atas 40 tahun ini. Ya ada beberapa orang aja lah yang di bawah itu, tapi rata-rata udah di atas 40 gitu kan. Katanya orang tuh masuk umur 40 tahun satu kaki udah masuk kuburan. Tinggal nunggu yang sebelah. Tapi jangan keinian ya, kepedean yang umurnya belum 40 tahun. Sekarang lagi musim juga mati muda. Lagi sehat pula. Masya Allah. Umur kita gak ada yang tahu. Ala kulli hal, katanya Nabi Muhammad SAW, idza balag umur ahadihim arbaun, apabila seseorang umurnya mencapai 40 tahun, walam yujawiz khairahu syarrah, dan kebaikannya belum lebih daripada kesalahannya, jalan hidupnya masih belum benar juga. Orang umur 40 tahun tapi dosanya masih terus dia tumpuk, kebaikannya masih berat untuk dia lakukan, tahajudnya masih berantakan, ibadahnya masih berantakan. Umurnya udah nyampe 40 tahun. Masahas syaitan ala wajhih, setan ngusap di wajahnya seraya mengatakan hadzal wajh la yuflih abada. Ini muka orang yang enggak bakalan ada keberuntungannya sama sekali. Muka sial, digituin sama setan. Diusap mukanya sama setan, dibilangin muka sial nih. Na'udzubillah. Sayyidah Hanna ngajarin kita benerin niat. Kita apa-apa mesti benerin niat. Ngafalin Quran, murojaah Quran, diingetin niatnya buat apa. Jangan hanya sekedar buat bangga-banggaan, jangan hanya sekedar buat
keren-kerenan, jangan sampai sekedar apalagi buat biar bisa diundang orang simaan. Hati-hati sama niat. Apapun aja Allah kasih ke kita, bagusin niatnya. Saya dikasih ilmu sama Allah gak seberapa, tapi niat itu yang bikin jadi ada maknanya apa gak ada maknanya. Walaupun jauh pergi kemana, datang kemana, naik pesawat terbang berapa jam sekalipun misalnya gitu, buat dakwah ke sana kemari, buat ngajar ke sana kemari, kalau niatnya bukan buat Allah Subhanahu wa taala, gak ada maknanya apa-apa. Gak ada maknanya apa-apa. Makanya urusan niat memang selalu harus kita ingatkan diri kita. Ini yang suaranya bagus, yang bisa bisa hadrah dan seterusnya. Apapun aja yang kamu lakukan, niatnya itu buat apa gitu. Kamu pergi umroh, kamu pergi haji, kamu pergi ziarah makam Nabi, kamu pergi ke sana kemari, niat semuanya tuh masalahnya adanya di niat. Bahkan Habib Umar bilang perbedaan antara kita sama wali, perbedaan antara orang awam sama walinya Allah Subhanahu wa taala hanya ada pada dua hal. Ibadahnya bahkan bisa jadi sama, akhlaknya bisa jadi sama, ilmunya bisa jadi sama. Tapi perbedaannya dalam dua hal. Apa itu? Satu, bagusnya niat. Dua, bersihnya hati. Satu, bagusnya niat. Dua, bersihnya hati. Itu yang jadi perbedaan mendasar antara kita dengan hamba-hamba tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita mau nyekolahin anak, niat kamu buat apa? Niat kamu buat apa nih? Nyekolahin anak itu untuk apa? Tujuannya. Gitu kan? Mesti benar-benar kamu pastiin. Jangan hanya sekedar untuk biar dunianya dia bagus, biar iniannya dia bagus, biar nanti dia jadi orang pinter, nanti kalau saya di masa tua dia bisa ngurusin saya gitu. Anak kamu tuh bukan investasi. Anak kamu diciptakan bukan buat kamu kok. Perhatiin nih. Anak kamu Allah ciptakan bukan buat kamu. Bukan. Anak kamu Allah ciptakan buat Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hambanya. Perut kamu cuman dipinjem sama Allah Subhanahu wa taala 9 bulan untuk kemudian kamu melahirkannya di atas muka bumi ini. Udah gitu doang. Selebihnya kamu gak ikut-ikutan menciptakan matanya, hidungnya, kulitnya, bulunya, ususnya, lambungnya, ginjalnya, jantungnya. Kamu gak ikut-ikutan ngaturin hembusan nafasnya, apalagi jalan hidupnya. Bukan siapa-siapa kita. Anak kamu Allah ciptakan bukan buat kamu. Allah menciptakan anakmu untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah, buat aku kok. Biar dia ibadah kepadaku. Biar dia menghamba kepadaku. Bukan untukmu aku menciptakan anakmu. Ini yang difahami oleh Sayyidah Hanna, sehingga begitu dia tahu dirinya hamil, dia bahasakan itu sebagai pemahaman dari dirinya. Inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Niatnya mesti benar. Niatnya mesti benar. Kamu pagi-pagi masak, bersih-bersih, masakin suami, melayani suamimu, menyiapkan segala keperluannya. Niat kamu buat apa? Bukan hanya biar dia hatinya nggak kemana-mana. Bukan biar dia menghargai saya, jadi saya menghargai dia. Bukan. Kamu melakukan semua itu bukan untuk suami kamu bahkan juga bukan untuk diri kamu sendiri, tapi agar kamu menjadi hamba Allah yang solehah. Biar kamu melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan untuk kamu lakukan lillahi ta'ala. Itu yang harus kita tekankan. Nih udah masuk tahun baru lagi,
tekenin lagi urusan niat. Benerin niat. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, habis itu kemudian Sayyidah Maryam 9 bulan hamil. Memang zaman itu belum ada USG, nggak bisa tahu nih anak laki atau perempuan, kan begitu. Tapi dalam bayangan Sayyidah Hannah, anaknya ini adalah akan lahir anak laki-laki sebagai penjaga Masjidil Aqsa. Tapi ternyata anaknya perempuan. Kaget Sayyidah Hannah. Lamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha. Wah, ternyata perempuan ya. Walaysa dzakaru kal untha. Tentu laki-laki enggak sama dengan perempuan. Enggak sama aja judulnya. Enggak sama. Perempuan punya rahim, laki-laki enggak. Dan bukan hanya urusan itu aja. Tapi otak laki-laki dengan otak perempuan emang enggak sama. Mau dipaksain enggak sama. Teman-teman saudaraku sekalian, ada anak laki-laki suka boneka, oke. Tapi kalau dilihat otaknya emang nggak sama laki-laki dengan perempuan. Cara kerjanya tuh nggak sama. Perempuan badannya dibikin nggak sama laki-laki. Cara mikirnya nggak sama laki-laki. Bukan berarti laki-laki lebih baik atau perempuan lebih baik, enggak. Semuanya sama-sama punya nilai kebaikan masing-masing di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mau jadi ahli surga, mau laki-laki, mau perempuan bisa dua-duanya. Sebagaimana jadi ahli neraka milih jalan keburukan, kalau laki-laki misalnya gitu lebih lambat masuk nerakanya, enggak juga. Sama aja milih jalan enggak baik laki-laki kayak perempuan kayak udah enggak bener gitu. Walaysa dzakaru kal untha. Ini nih yang coba dimasukkan sama orang-orang non-muslim di zaman sekarang ini. Mereka itu dengan mengatasnamakan hak azazi manusia, HAM, itu ya. Mereka sekarang memperbolehkan orang untuk ganti gender. Punya kebebasan buat ganti gender. Saya bosen aja di cewek, jadi cowok aja. Itu boleh. Saya sebenarnya adalah laki-laki. Saya sebenarnya adalah perempuan yang terjebak dalam tubuh laki-laki. Jadi akhirnya ganti surat-surat administrasinya. Kemudian ganti pula bahkan dioperasi. Gitu kan? Sampai-sampai teman-teman saudara sekalian, belum lama habis lebaran kemarin, saya pergi ke Australia. Di New Zealand, di Australia itu sekarang ini benar-benar terjadi. Saya sampai benar-benar yang, ya Allah, dunia ini ya, mau kayak gimana nih jalannya. Itu kalau kamu kamar mandi di tempat-tempat umum, selalu ada kamar mandi khusus perempuan, khusus laki-laki, dan untuk kaum transgender. Itu ada. Jadi kalau kamu masuk di bandaranya di New Zealand atau di Perth, di Sydney, di Melbourne gitu, itu teman-teman saya sekalian di bandaranya, di semua bandaranya sekarang ada bandara khusus perempuan, toiletnya khusus perempuan, khusus laki-laki, ada juga yang boleh untuk ya ada yang untuk transgender gitu. Sebab kan transgender ini kan misalnya nih dia laki-laki tapi berubah jadi perempuan. Kalau masuk di tempatnya perempuan, ya kita yang perempuan kan nggak mau. Kan dia kan aslinya laki-laki. Betul nggak? Kamu mau nggak di kamar mandi ternyata sebelah kamu adalah transgender? Kita kan ngerasanya kayak yang aslinya laki-laki loh ini. Mau sekarangnya cakep, mau sekarangnya kulitnya lebih mulus dari kita. Mohon maaf dadanya lebih besar daripada kita. Iya kan? Karena kan kalau yang nggak asli suka emang agak suka agak lain ya. Siapa bilang? Sekarang ini operasi juga udah sampai bisa mengubah suara. Suaranya juga udah sampai bisa dioperasi pita suaranya. Sampai ininya tuh dihilangin juga jakunnya. Ya ampun, dunia semengerikan itu sekarang.
Nah merekanya itu masuk ke kamar mandi perempuan, perempuannya pada nggak mau. Kalau masuk di toiletnya yang laki-laki, dianya yang nggak mau. Karena kan digodain sama yang laki-laki kan. Dan karena banyak hingga untuk hak asasi manusia itu tadi, akhirnya dibangunkan fasilitas-fasilitasnya. Dunia udah sampai segitunya teman-teman. Sampai saya kemarinan belum lama itu, saya baca ada seorang artis Hollywood. Dia ditanya, anak kamu laki apa perempuan? Dia bilang, saya belum tahu karena dia belum kasih tahu sama saya dia laki-laki atau perempuan. Dia maunya laki-laki atau perempuan katanya. Gimana coba nih dunia udah jalannya udah sejauh itu, akan tetapi kita udah diperingatkan dalam surat Ali Imran, walaysa dzakaru kal untha wa inni samaituha Maryam wa inni u'idzuka biha wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ini tugas orang tua. Selain punya niat yang baik buat anak-anaknya, punya niat yang baik buat anak-anaknya, punya niat yang baik buat anak-anaknya. Itu satu. Yang keduanya, jangan lupa untuk terus mendoakan mereka. Doakan. Dan kalau doa, tiru tuh. Kayak Sayyidah Hannah buat Sayyidah Maryam. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, tolong lindungi anak saya ya Allah, dan keturunannya terus ke bawah. Lindungi dia ya Allah dari kejahatan setan yang terkutuk. Sebab hanya Engkau yang dapat melakukannya. Jauhkan mereka dari segala bisikan-bisikan setan. Jauhkan mereka dari segala kesesatan-kesesatan. Jauhkan mereka dari segala kejahatan. Jauhkan mereka dari dosa-dosa. Bu, apa yang menurut kamu paling mengerikan nih di zaman sekarang ini? Saya kasih tahu. Bahkan di dalam bilik penjara mereka bisa memproduksi narkoba. Kamu bisa ngarep apa di zaman sekarang ini? Anak kamu bisa kamu jagain kayak gimana coba? Betul gak? Kamu bisa jagain cucu kamu kayak gimana coba? Sesayang apapun kamu sama anak-anak kamu. Kamu masukin ke sekolah, ternyata gurunya sendiri bisa melakukan kejahatan kepada anak kamu, betul? Dunia berjalannya ke arah yang bisikan setan juga jadi udah semakin dahsyat gitu. Kejahatan-kejahatannya tuh udah bukan kejahatan-kejahatan tingkat rendah lagi gitu kan. Serem banget. Pedofil kalau anak kita masih kecil. Kalau anak kita agak besaran, pergaulan bebas. Belum lagi narkoba, belum lagi perjudian online. Iya kan? Kayak yang gampang banget gitu. Mereka kalau kamu pengen punya ini, kamu gak ada duitnya, utang aja. Atau kalau kamu mau nih, kamu ikutan ini nih, kamu taruh uang sekian, akhirnya dapatnya sekian, kan begitu. Di tangan mereka sendiri gitu. Orang dulu kalau mau judi masih pakai keluar rumah, masih pakai, sekarang di kamar mandi mereka bisa judi. Maksiat udah secanggih ini. Dosa udah semudah itu. Maka yang harus kamu lakukan terhadap anak-anak kamu di zaman sekarang ini, kembali kepada Al-Quran. Apa yang Allah suruh kita sebagai orang tua melindungkan anak-anak kita? Kata Allah, lihatin nih doanya Sayyidah Hannah buat putri tersayangnya. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Bu, saya nggak tahu denganmu kayak apa. Tapi saya ini nggak ada anak. Sampai dengan sekarang saya nggak ada anak. Saya nggak pernah tahu rasanya hamil. Saya nggak pernah tahu rasanya melahirkan. Tapi saya kalau mikirin anak-anak kamu aja,
Kalau sampai sama mereka terjadi hal-hal yang gak enak gitu dalam kehidupan mereka, nauzubillah kena narkoba, nauzubillah kena minuman keras, nauzubillah, hamilin anak orang, nauzubillah, pergaulan bebas gitu ya, kena LGBT misalnya gitu, patah hati saya, hancur hati saya. Saya nggak tahu bagaimana pandangan kamu terhadap anakmu sendiri. Saya membayangkan anak-anak teman-teman saya, atau membayangkan orang-orang yang saya sayangi, ponakan-ponakan saya, atau bahkan anak-anak yang hadir di majelis-majelis saya. Mereka terkena hal-hal yang berat-berat dalam kehidupan, rasanya hancur hati saya. Sebab mereka adalah umat Nabi Muhammad SAW. Mereka adalah yang diharap-harapkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai yang akan memperbanyak umatnya di akhirat nanti. Yang Nabi Muhammad bersiap untuk membanggakan mereka di akhirat. Kata Nabi Muhammad SAW, tanakahu takthuru fa inni mubahin bikumul umam yawmal qiyamah. Menikahlah kalian, kemudian punyalah anak yang banyak, kata Nabi, sebab aku akan berbangga dengan kalian di akhirat nanti. Saya bayangin Nabi Muhammad ngelihat umatnya yang kayak begitu, anak-anak mudanya pada hancur gitu. Betapa sangat kecewanya beliau. Betapa sangat kecewanya beliau. Jadi teman-teman, yang benar. Doanya mesti yang serius sama Allah, minta, ya Allah jagain anak saya, ya Allah jagain. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim, ya Allah. Jauhkan anak saya, ya Allah, dari yang gak benar, jauhi anak saya, ya Allah. Ya Allah, saya gak bisa jagain anak saya 24 jam. Jangankan jagain anak saya, bahkan ya Allah, jagain diri saya sendiri aja saya sering gagal. Saya mohon perlindungan-Mu ya Allah. Jagain saya, suami saya, anak-anak saya, keluarga saya. Jauhkan semuanya ya Allah dari godaan setan. Jauhkan ya Allah dari segala keburukan-keburukan. Jauhkan kami ya Allah. Letakkan kami di dalam siratal mustaqim. Tunjukkan untuk kami ya Allah. Tempuhkan untuk kami ya Allah jalan lurus-Mu, jalan takwa padamu. Yang serius doanya. Saya pesan sama kamu, benar-benar. Kalian kebanyakan hafiz Quran, perempuan-perempuan yang dipilih Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman saudariku sekalian saya muliakan, yang serius doain umat ini. Andai kamu gak bisa doain umat kebanyakan, oke, seenggaknya doain anak cucu kamu. Anak cucumu itu loh, orang-orang yang kamu sayangi. Doain, yang serius doanya, nangis sama Allah. Nangis sama Allah. Minta sama Allah, tolong ya Allah, jagain ya Allah, jagain ya Allah. Jagain ya Allah. Biar kita nangisnya di dunia aja, di akhirat jangan sampai nangis. Kita mintanya yang serius biar gak nyampe nyesel di akhirat. Minta sama Allah buat Allah menjaga kita dan seluruh keluarga kita. Insya Allah. Saudara sekalian saya muliakan, teruskan fakaffalaha Zakaria. Itu juga hal penting tuh. Kita sama anak-anak kita mesti kita cariin guru yang dapat membimbing kehidupan mereka. Cariin guru-guru yang dapat membimbing kehidupan mereka. Andai pun mereka tidak bersekolah di pondok pesantren gitu, andai pun.
ya. Mereka tetap harus punya pegangan dalam kehidupan, ngikut siapa gitu. Kita punya ulama-ulama di Indonesia ini yang bahkan bertaraf mursyid, baik yang hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Di dunia sekarang ini kita masih punya ulama-ulama yang kapasitasnya mursyid, pembawa penuntun jalan yang bisa mengarahkan anak-anak kita, bawa mereka ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu harus kita usahakan dan kita minta sama Allah Subhanahu wa taala biar anak kita punya guru pembimbing. Gitu. Ustazah, saya sebagai orang tua bisa kok membimbing anak-anak saya. Enggak cukup. Saya tahu kamu kok. Kita enggak cukup, teman-teman. Enggak cukup buat jadi guru pembimbing anak-anak kita. Bahkan yang ayahnya Nabi Imran, yang ibunya Sayyidah Hannah, wa kafalaha Zakaria. Tetap tuh ada kafilnya. Ada guru pembimbing buat anaknya. Disambungin hatinya dari sejak kecil tuh. Jadikan mereka bisa hormat sama para ulama. Dengan cara tunjukkan kekagumanmu kepada para ulama. Tunjukkan bahwa kamu tuh kagum sama para ulama. Abah saya itu bukan seorang kiai. Abah saya bukan seorang kiai, abah saya seorang pedagang. Abahnya abah saya juga gitu, seorang pedagang. Kami dari keluarga yang berdagang. Tapi abah saya dari sejak saya kecil memiliki kekaguman yang luar biasa terhadap sosok ulama. Beliau tuh kalau misalnya habis ketemu siapa kayak misalnya pejabat atau apa gitu, enggak panjang ceritanya. Tapi kalau misalnya habis ketemu ada kiai siapa datang ke kampung kami di Indramayu sana itu ya, ada siapa gitu lagi zaman-zamannya Zainuddin MZ. Nah, itu kan. Terus ada lagi Qasim Nur Seha. Ya. Itu tuh kalau abah saya habis dengerin pokoknya salah satu dari ceramahnya mereka gitu kan. Abah saya suka banget menunjukkan ketertarikannya kepada saya terutamanya. Dan saya enggak tahu dengan saudara-saudara saya bercerita dari sisi saya aja gitu. Abah saya tuh kalau pulang tuh terus aja cerita. Tadi tuh Masya Allah, ngebahas satu ayat aja tuh panjang banget. Itu tuh Masya Allah, ini kiai ini tuh Masya Allah gitu. Atau Habib siapa gitu, luar biasa banget ilmunya. Kayak ketertarikan terhadap ilmu agama itu luar biasa banget gitu. Beliau menunjukkan kekagumannya kepada para ulama-ulama. Sampai ketika di kampung kami itu belum banyak orang punya kendaraan, punya mobil pribadi gitu. Abah saya salah satu dari yang punya mobil pribadi. Abah saya itu kalau ada ulama datang, beliau tuh akan minta jadi panitia untuk urusan penjemputan dan pengantaran. Jadi kalau orangnya itu misalnya kayak naik kereta atau apa, nanti abah saya yang jemput, nanti abah saya lagi yang balikin gitu. Abah saya yang akan nyetirin mobilnya sendiri dan mengantarkan ulama tersebut gitu. Jadi pengantar jemput habaib lah gitu. Abah saya kok yang datang ke kampung kami itu. Subhanallah. Tentu abah saya nggak menyangka bahwa anaknya kemudian akan diantar jemput. Ketertarikan dan keberminatan. Ini teman-teman saya katakan, keberpihakan terhadap orang-orang soleh, terhadap orang-orang yang berilmu, itu luar biasa banget hasilnya. Luar biasa. Ya saya nggak mau bilang bahwa abah saya telah berhasil mendidik saya, cuman dalam artian bahwa kamu berpihak kepada siapa, tertarik kepada siapa, itu akan menjadikan anak-anak kamu memiliki ketertarikan terhadap hal itu. Gitu. Kamu seorang hafizah gitu kan, tapi belum tentu loh anak kamu tertarik sama Quran.
Belum tentu, bukan? Kecuali kalau kamu menunjukkan keberpihakanmu, ketertarikanmu yang luar biasa terhadap Al-Quran. Kalau kamu tunjukkan itu kepada anak-anak kamu, bisa jadi anak-anak kamu menjadi pecinta-pecinta Quran ataupun seperti mana dirimu. Semoga mereka juga menjadi hafizah Al-Quran. Gitu. Keberpihakan tuh tunjukin. Kalau misalnya yang kamu kagumin itu orang-orang kaya gitu kan. Ya kalau kemudian anak kamu adalah orang yang pikirannya dunia melulu, jangan salahin siapa-siapa. Kamu menunjukkannya jalan hidup yang semacam itu. Kalau ketertarikanmu tuh terhadap pejabat gitu ya. Oh, kalau udah ceritain tentang pejabat, mata berbinar-binar. Misalnya gitu. Jangan salahin siapa-siapa. Kalau anak juga emang keinginannya terhadap jabatan menjadi luar biasa gitu. Tapi kalau kamu menunjukkan cintamu kepada Nabi Muhammad, kepada para ulama-ulama Allah, kepada orang-orang yang dicinta sama Allah, anak juga sangat mungkin untuk memiliki keterikatan, ketertarikan, kekaguman kepada hal-hal yang semacam itu. Dan mintakan kepada Allah. Sebagaimana kamu minta anak kamu biar sehat, kamu mintakan anak kamu biar dapat ilmu yang bermanfaat, kan begitu? Kamu minta juga guru yang dapat membimbing jalan hidup dalam kehidupan mereka. Mintain, ya Allah, anugerahkan buat anak saya guru ya Allah, yang dapat membimbing kehidupannya ya Allah. Yang anak saya bisa dilihat, dibimbing sama gurunya tersebut ya Allah. Mintain, biar jalan hidupnya lebih terarah, jadi jalan yang benar. Insya Allah. Akhirnya sama Nabi Zakaria, itu Sayyidah Maryam dibikinkan rumah yang tersendiri. Rumahnya itu gak ada yang bisa masuk selain Nabi Zakaria. Kayak naik ke atas, tangganya disimpan gitu ya. Nanti kalau Nabi Zakaria mau datang baru tuh diturunin tangganya. Sendirian aja Sayyidah Maryam. Ibunya begitu, bapaknya begitu, gurunya begitu. Yang gak mungkin bisa lari dari kebaikan. Semuanya serba bagus-bagus semua. Istilah bibit, bobot, bebet ini udah bagus semuanya nih. Serba indah semua. Kualitasnya bagus-bagus semua. Gak mungkin gak bagus. Kalau ikhtiarnya udah kamu jalanin untuk bisa anak ini soleh-solehah misalnya gitu, ikhtiarnya semuanya udah kamu jalanin. Dari gak ada makanan haram, gak ada makanan syubhat yang masuk ke dalam perutnya, gak ada kalimat-kalimat jelek yang keluar dari mulut orang-orang di sekitarnya. Dia aman dari segala pergaulan-pergaulan yang gak baik gitu kan. Si anak mau tumbuh gak baik tuh gimana ceritanya? Dia ngeliat bapaknya baik, ibunya baik, gurunya yang juga pamannya baik, semuanya baik, nggak mungkin bisa nggak baik. Apalagi ditambah dengan fakta anaknya sudah diserahkan kepada Allah oleh hati ibu yang sudah sedemikian baiknya, sehingga kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryamu anna laki hadza. Tiap Nabi Zakaria masuk belakangan kok sering ada buah-buahan nih yang bahkan gak pada musimnya. Nabi Zakaria heran aja. Pertamanya pas lihat kayaknya ibunya mungkin baru habis datang kali. Mungkin ada bapaknya yang baru habis datang mungkin. Mungkin ada yang habis ngasih tadi mungkin. Mikirnya begitu. Tapi kok tambah sering dan tambah lebih aneh-aneh lagi buahnya. Akhirnya ditanyakan, qala ya Maryamu anna laki hadza. Maryam, dari mana nak kamu dapat buah-buahan ini? Qalat, huwa min indil
Lah, dia dari Allah, Paman. Bukankah semua rezeki dari Allah? Maksud saya, semuanya memang dari Allah, Maryam. Tapi gimana ceritanya nih buah bisa ada di sini? Karena ini bahkan bukan musimnya. Zaman itu nggak zaman sekarang ya kan. Kamu bisa beli buah dari Shopee bahkan. Katanya Sayyidah Maryam, iya saya tadi lagi kebayang-bayang nih makan buah melon enak nih. Terus saya bilang aja, ya Allah, Maryam minta melon. Enak bener. Apa bedanya buat Sayyidah Maryam ketika dia minta kepada Allah SWT antara musim sama nggak musim? Apa bedanya buat Sayyidah Maryam sebagai hamba tercinta di sisi Allah untuk minta sesuatu fasilitas duniawi ataupun ukhrawi? Apa bedanya? Bukankah innallaha ala kulli syai'in qadir? Bukankah wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab? Allah memberikan rizki tanpa ada batasan dan Allah terhadap segala sesuatu maha berkehendak. Jadi Sayyidah Maryam gak pakai mikir macem-macem. Kepengen rambutan tinggal bilang, ya Allah, Maryam pengen rambutan. Udah tuh, tinggal datang aja. Ustazah, kita bisa gak Ustazah kayak gitu sekarang? Ya coba aja. Coba aja kamu minta. Ustazah, kok gak diijabah ya Ustazah? Kamu tidak menjadi yang Allah mau. Bagaimana berharap Allah memberi yang kamu mau? Itu masalahnya. Sayyidah Maryam menjadi sesuai dengan yang Allah mau. Maka Allah pun selalu memberi padanya apa yang dia mau. Sama tuh teorinya. As-Saqibaki kata Habib Ali Habsyi. Yang memberi masih ada. Yang memberi kepada Sayyidah Maryam, dialah pula yang memberi kepada kita di zaman sekarang ini. Enggak ada yang berubah dari kedermawanan Allah. Enggak ada yang berubah dari pemberian Allah. Yang enggak sama adalah hatinya. Yang enggak sama adalah imannya. Yang enggak sama adalah catatan perbuatannya. Kita punya catatan perbuatan, rapot kita belang belentong. Rapot kita udah segala macam warna ada di situ. Bagaimana mungkin berharap minta hadiah kalau bahkan rapot kita banyak merahnya? Betul? Lah Sayyidah Maryam, rapotnya bagus semuanya, 9, 10, 9, 10, 9, 10. Ketika minta, ya Allah, Maryam pengen melon. Ya gampang banget Allah mau ngasih. Kamu telah menjadi yang aku mau, aku akan berikan padamu yang kamu mau. Yuk bergerak menuju kebaikan. Dosa kita udah banyak, gak usah ditambahin lagi. Kalender udah ganti lagi. Masa mau ditambahin dosa-dosanya. Kalau ada yang mau ditambahin, biarin pahalanya, biarin doanya, biarin kebaikannya, biarin sedekahnya.